Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena kita sudah berada di hari-hari terakhir, di pekan terakhir bulan Sya'ban ini, dan insyaallah kita akan masuk bulan yang kita tunggu bersama. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Izinkan saya untuk melompat dalam kajian kitab ini di bab berbicara ayat-ayat Allah tentang masalah Ramadan. Jamaah sekalian, bulan Ramadan ini satu bulan yang memang dikhususkan kepada kita umatnya Rasulullah, umat al-Islam. Satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menghambur-hamburkan berbagai macam karunia-Nya, melipat gandakan pahala, siap untuk menghapus semua dosa-dosa yang kita perbuat. Dan di situ ada proyek-proyek Allah, berbagai macam peribadatan yang ingin memformat kita semua menjadi manusia-manusia yang kembali kepada fitrahnya, jati diri kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang sebenarnya. Jemaah sekalian, kita tahu ayat-ayat Ramadan itu di dalam Al-Quran itu ada 5 ayat. Yang pertama yaitu ayat 183. Itu Allah berbicara kepada kita, mengajak kepada kita tentang inti ibadah yang perlu kita lakukan, kita laksanakan di bulan Ramadan, yaitu puasa. Yang kedua, jamaah sekalian, Allah memerintahkan kepada kita adab-adab puasanya, 184-nya. Kemudian 185-nya Allah mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak zikir di bulan ini, dan zikir yang paling baik itu adalah zikir membaca Al-Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian ayat 185-nya ini bulan Allah menyuruh kepada kita secara khusus untuk memperbanyak berdoa, menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat 187-nya berbicara bagaimana kita menjaga keharmonisan rumah tangga kita di bulan Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyami arrafatsu ila nisaikum. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, inilah proyek Allah yang langsung penawaran Allah kepada kita dalam 5 ayat berturut-turut di pertengahan surat Al-Baqarah itu. Jamaah sekalian, ini bonus besar. Allah memahami betul keterbatasan kita sebagai umat akhir zaman, umatnya Rasulullah. Dari sisi umur, kita ini umat yang sangat pendek umurnya. 60 sampai 70 tahun itu rata-rata, Pak, kehidupan kita umatnya Rasulullah.
Kalau lebih itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat sebelum kita dari Isa sampai ke Adam ke atas ini jamaah sekalian, itu umurnya ratusan tahun. Bahkan Nabi Allah Nuh alaihissalam berdakwahnya saja 950 tahun. Lalu bagaimana umurnya jamaah sekalian? Artinya apa? Kita ini dari sisi kuantitas amal saleh yang diperbuat dibandingkan dengan amal saleh yang dilakukan oleh umat sebelum kita kalah jauh. Bayangkan umur mereka ratusan tahun sementara kita juga 60 tahun. Nah, bentuk cintanya Allah mendatangkan kepada kita setiap 1 tahun ada 1 bulan namanya bulan Ramadan. Yang insya Allah jamaah sekalian kalau sampean bisa memanfaatkan dengan benar, berpuasa dengan benar, salat malam dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar, berdoa dengan benar, berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat dengan benar, menjaga etika-etika akhlak-akhlak kita selama 1 bulan dengan benar, insya Allah Pak, kita tidak akan kalah ketertinggalan kita ini dengan umat-umat sebelum kita. Kenapa? Mari kita simak Pak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan. Ini yang pertama kata Nabi, apabila masuk malam pertama bulan Ramadan, kita tidak tahu Pak ya, apakah nanti pemerintah sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari sudah mengeluarkan keputusan resminya akan mulai awal Ramadan Senin. Tapi mungkin saja nanti kita ngikutin pengumuman dari pemerintah, mungkin saja hari Selasa kita baru mulai. Sampean tidak perlu berselisih dalam masalah ini, kita sudah terbiasa. Ini perbedaan-perbedaan cabang-cabang fikih agama kita, bukan masalah usul, bukan masalah pokok. Yang berpuasa hari Senin, monggo, bismillah, ala barakatillah. Insyaallah kita yang berpuasa hari Selasa, itu pun kita juga menunggu pengumuman nanti, bismillah, ala barakatillah. Dua-duanya insyaallah sama-sama benar. Karena ijtihad bagi kita umat Islam dalam urusan cabang-cabang agama seperti ini, kalau puasanya wajib Pak, tapi bagaimana memulainya, ini masalah cabang-cabang agama ya. Nah saudara, itu kata Nabi kalau benar, yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah tetap mendapatkan 1 pahala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berijtihad untuk berpuasa dengan cara yang terbaik. Tinggal memulainya saja Pak yang berbeda ma'asyal muslimin. Tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh berselisih, tidak boleh sampai ada pertengkaran, ini yang saya yang benar, dia salah, semua benar jamaah sekalian. Tinggal sampean kembali kepada keyakinan masing-masing, mau Senin monggo, mau Selasa juga monggo. Tapi mudah-mudahan sama, tapi insya Allah lebarannya sama ma'asyal muslimin. Insya Allah kompak semuanya kalau lebarannya. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Nabi? Masuk malam pertama itu sufidat asyayatin wa maradatil jan. Semua setan-setan dan maradah al-jan. Maradah ini Pak jamak daripada maridani, maradah. Yang namanya jin-jin bengis, jin-jin jahat. Anteknya setan ini tidak mampu lagi masuk ke dunia manusia. Sengaja ini Pak oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua tidak memiliki kekuatan untuk masuk ke dunia manusia. Takdiran lana. Inilah bentuk penghormatan Allah kepada kita. Bentuk penghargaan Allah kepada kita ma'asyal muslimin. Allah menginginkan kita jangan sampai kalah dengan umat sebelum kita. Oleh karenanya sampean merasa betul jemaah sekalian, kalau sampean di bulan Ramadan, kalau iman ini sudah ada dalam dada kita, betul-betul karena Allah menyambut Ramadan ini, pasti menikmati Pak berpuasa di bulan 1 bulan penuh itu. Pasti menikmati kita salat malam, tidak pernah absen 1 bulan itu. Pasti kita juga menikmati bagaimana membaca Quran dengan tumaknina dan tenang itu. Kenapa? Karena saat itu kita tidak sedang diintervensi oleh jin dan setan jemaah sekalian. Sampai kata guru saya, ini permisalan saja Pak. Jadi untuk melihat siapa kita sebenarnya, jati diri kita yang sebenarnya,
aslinya kita yang sebenarnya, lihatlah di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, sampean semangat Pak. 5 waktu, tepat waktu di masjid. Di bulan Ramadan berpuasa dengan tenang, tidak ada beban, bahkan bahagia dengan puasa itu. Di bulan Ramadan sampean menikmati salat malam. Di bulan Ramadan sampean nikmat pula baca Al-Quran. Itu bukti Pak kalau fitrah kita baik, jamaah sekalian. Kalau di bulan Ramadan kemudian sampean masih suka bujuan, suka menipu, atau masih juga korupsi masih jalan, di bulan Ramadan masih suka mengumpat, menggunjing orang, mengadu domba, memfitnah, menyebar berita hoax, sadarilah itu sifat dasar kita seperti itu. Kenapa? Di saat sampean berbuat keburukan seperti itu, kita semua tidak diintervensi oleh jin. Itulah aslinya kita, ma'asyarul muslimin. Nafsu Pak yang mendominasi kehidupan kita. Nah saudara, wajar kalau kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pak 2 bulan menjelang Ramadan menyiapkan iman ini, ma'asyarul muslimin, menata hati ini, jamaah sekalian. Ini luar biasa Pak. Makanya dulu para sahabat begitu masuk bulan Rajab Pak, 2 bulan sebelum Ramadan ini, Rajab kemarin, dibiarkan sama Nabi para sahabat berpuasa. Dibiarkan oleh Rasulullah para sahabat bangun tengah malam tahajud tiap malam. Dibiarkan sama Nabi para sahabat membaca Quran banyak sekali. Kenapa? Memuliakan bulan mulia Rajab itu. Masuk Sya'ban justru Nabi lebih semangat lagi. Ini sekaligus Pak modal utama untuk menata iman ini, ma'asyarul muslimin. Kenapa? Kalau sampean sukses Pak di hari-hari seperti ini dekat dengan Allah, Ramadan lebih sukses lagi. Kenapa? Di Ramadan tidak ada jin dan setan. Kalau saat ini masih berkeliaran Pak jin dan setan, jamaah sekalian. Terus sampean bisa menghidupkan sunnah Nabi, menguatkan iman kita. Inilah makna ketika Allah memanggil kita pada ayat pertama Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya Pak, sampai merasa enggak dipanggil oleh Allah, bahwa panggilan itu tertuju kepada kita? Kalau bahasa guru saya, ya apa imanmu? Bagaimana iman kamu saat ini? Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, tertuju tidak panggilan Allah kepada kita? Hanya orang beriman Pak yang mau mendengarkan perintah Allah di bulan Ramadan ini. Tidak ada iman, mustahil sampean bisa berpuasa dengan tenang. Tidak ada iman, mustahil sampean bisa salat malam tanpa absen pun 1 malam selama 1 bulan penuh. Tidak ada iman Pak, susah untuk bisa menghatamkan Al-Quran, ma'asyarul muslimin. Iman Pak, iman. Sepakat para ulama ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka bekal pertama itu iman Pak. Saya jadi merenung lagi. Wajar kalau kemudian Rasul yang mulia Pak mengatakan kepada kita, man shoma ramadhana imanan Pak, imanan di situ. Wahtisaba. Man qama ramadhana imanan, ada imanan juga Pak. Man qama lailatul qadar imanan, ada imanan di situ Pak. Wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi modal ini harus sampean siapkan untuk menyambut perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Labbaik ya Allah, labbaik. Siapa? Apa itu? Kutiba alaikumusiyam. Masya Allah. Ini Pak proyek pertama Allah, diwajibkan kepada kamu berpuasa supaya tidak jadi beban buat sampean semua. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini juga diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Bukan hanya kita yang berpuasa Pak, umat Nasrani, umat Yahudi Pak, umat-umat yang lain juga berpuasa, tentu dengan syariat mereka. Kita juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma buat kita Pak, la'allakum tattaqun, supaya kalian diformat oleh Allah menjadi manusia-manusia yang seutuhnya, yang bertakwa. Jadi di puasa itu Pak ada takwa, untuk mengembalikan diri kita kepada aslinya kita Pak, fitrah. Ibarat bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita, ma'asyarul muslimin. Saya merenung lagi, ma'asyarul muslimin. Ternyata puasa ini satu-satunya syariat yang tidak gugur Pak pada siapapun pula kewajibannya. Ini kita habis salat duhur Pak ya. Buat ibu-ibu yang datang bulan Pak tidak bisa salat duhur, ya kan?
Tapi Pak, begitu bersih, tidak ada kewajiban buat ibu-ibu untuk mengqadha salat satu pekan yang dimana dia tidak salat, Pak. Padahal salat ini tiang agama. As-salatu imaduddin, tiang agama, Pak. Tapi tidak ada kewajiban, Pak, untuk mengqadhanya jamaah sekalian. Tapi kalau puasa jamaah sekalian, laki, perempuan, tua, muda, sehat, sakit, Masya Allah, wajib, tidak gugur kewajiban ini jamaah sekalian. Ibu-ibu begitu selesai haid punya utang 7 hari untuk mengqadha puasanya. Yang nifas pun juga begitu, Pak. Hatta 1 bulan nifas, dia punya kewajiban, ada waktu 11 bulan untuk kemudian apa? Mengganti puasanya itu, Mas. Tidak jatuh, Pak. Allah Pak, kemudian ingin puasa tidak kuat, mengganggu asinya kepada anak, suruh bayar fidyah, ma'asyar muslimin. Artinya tidak jatuh kewajiban ini, Pak. Kalau salat tidak ada fidyah, Pak. Tidak perlu mengqadha dan tidak ada fidyah, Mak. Berapa? Berarti puasa ini, ma'asyar muslimin, ada nilai khusus yang ingin Allah sampaikan kepada kita, Pak. Ingin Allah titipkan kepada kita. Apa itu? La'allakum tattaqun, supaya kalian diformat oleh Allah, dicetak oleh Allah 1 bulan penuh menjadi manusia yang seutuhnya. Utuh imannya, utuh ketaatan dan ibadahnya, utuh akhlaknya, utuh kepekaan sosialnya, Masya Allah, utuh kesabarannya. 1 bulan loh, Pak, disuruh perintah oleh Allah. Dan inilah proyek Allah, puasa ini latihan yang instan kepada kita untuk melatih keikhlasan. Tidak ada, Pak, ibadah apapun pula yang membuat kita langsung ikhlas, Pak, daripada puasa. Saya puasa tidak ada yang tahu, Pak. Sampai ngelihat saya sekarang, Pak, tidak tahu apakah saya puasa atau tidak. Yang tahu siapa jamaah sekalian? Allah. Boleh saja saya berbohong, Pak, saya puasa, tapi Allah tidak bisa kita bohongi, ma'asyar muslimin. Contoh, ini yang sering saya ilustrasikan jamaah sekalian. Kenapa, Pak? Ini kan hari Selasa ya. Kita juga tidak puasa. Habis ini kita makan siang, Pak. Kalau Selasa besok Pak Ramadan, kira-kira sampean bisa makan siang jamaah sekalian? Tidak ada yang tahu loh, Pak. Duit ada di kantong kita, Pak. ATM juga ada, Pak. Warungnya banyak pakai tutup, Pak. Pakai tabir jamaah sekalian. Tidak ada yang tahu. Kalau tidak enak juga, Pak, sampean bisa pakai masker, Pak. Ya kan? Tapi kenapa sampean tidak bisa berbuat begitu? Sampean tidak bisa membohongi diri kita sendiri, Pak. Kenapa? Saya lagi puasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni adam lahu. Seluruh amal anak manusia itu semuanya pahalanya bagi orang itu. Illa shaum, kecuali puasa, jemaah. Kecuali puasa. Kenapa kata Allah? Fa innahu li, memang puasa itu untukku, kata Allah. Puasa itu untukku. Pasti, Pak, orang kalau berpuasa pasti untuk Allah, karena Allah. Berlapar-lapar karena Allah. Taraka ta'amahu li aji, dia meninggalkan makannya karena aku, karena perintahku. Dia juga tidak minum berhaus-haus karena mengikuti perintahku. Dia juga tidak bersenang-senang dengan istrinya karena mengikuti perintahku. Sesuatu yang halal diharamkan oleh Allah di siang hari, pada sampean mampu melaksanakannya, tidak melaksanakan. Kenapa? Diperintah oleh Allah untuk begitu. Dan sampean manut, Pak. Itulah ikhlas yang sebenarnya, ma'asyiral muslimin. Saya belum bicara, Bapak, dampak puasa terhadap kesabaran kita, Pak. Orang puasa pasti sabar ya. Sabar tidak makan, sabar tidak minum, sabar tidak bermaksiat. Ya, sabar untuk kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar tepat waktu salat. Masya Allah. Puasa ini, Pak, melatih kesabaran. Puasa juga melatih kejujuran. Tidak ada ceritanya orang berpuasa bujuan, Pak, berdusta, mempengaruhi kebaikan nilai puasanya, jamaah sekalian. Al-kadzib. Orang puasa, Pak, tidak ada ceritanya kemudian dia menggunjing orang, Pak. Akhlaknya tertata betul. Takut memfitnah orang, Pak. Karena tahu itu dosa. Ketika berbuat dosa dalam suasana puasa, dipertanyakan puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa juga dilatih disiplin, Pak. Disiplin sahur. Bayangkan, Bapak, dalam kondisi sukma, lagi kurang nyambung, Pak. Jam 3, Pak, menjelang subuh sampean bangun, disuruh makan, Pak. Kenapa? Karena tahu di situ ada barokah, masyaallah. 1 bulan penuh loh begitu. Luar biasa. Dengan puasa, Pak, muncul kepekaan sosial sampean, kepedulian sosial sampean, Pak. Peduli sama orang lain.
Jam-jam begini Pak kan terasa perut kita bunyi Pak ya, cerot, lapar. Lalu bagaimana dengan laparnya saudara kita Pak di Gaza yang sudah 5 bulan berperang dengan Israel saat ini Pak? Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Di Kashmir, di India sana Pak, di Patani, di Thailand Selatan, di Mindanao, Filipina Selatan, di Sudan Selatan, perang dengan musuh-musuh agama ini dalam kondisi lapar. Kita baru diuji sedikit saja Pak. Maka puasa itu Pak munculkan perasaan begitu. Ada iba kita pada mereka. Sehingga Pak malamnya tidak enak kalau kita tidak memberikan takjil pada saudara kita yang tidak mampu itu. Ada peduli Pak. Berinfak, sedekahnya jalan, zakatnya langsung dikeluarkan. Kenapa? Dampak dari puasa yang kita lakukan ini ma'asyarul muslimin. Itu Pak makna la'allakum tattaqun. Luar biasa. Saudara jangan lupa pula ya, untuk lebih sempurnanya lagi kata para ulama Pak, ayo sampean harus punya komitmen pula untuk salat malam ya. Salat malam di bulan Ramadan itu namanya Pak salat tarawih. Jadi kalau orang sudah salat tarawih Pak, sudah terpenuhi hak malamnya Pak. Ikutin saja Pak dengan imam, mau 11 rakaat, mau 23 rakaat, yang penting tidak ngebut Pak ya. Namanya saja tarawih, rahayaruhu tarwihan, salat tenang Pak, salat rehat. Salat tidak boleh terburu-buru. Cari masjid Pak yang paling lama bacaannya. Itu bukti kalau kita punya iman ma'asyarul muslimin. Tapi kalau sampean cari masjid yang cepat Pak, ya sudah, selesai sudah jamaah sekalian. Niat kita salat tarawih Pak untuk mendekatkan diri, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Diampuni lagi Pak dosa kita selama 1 tahun yang sudah lewat itu. Terus jangan lupa pula kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Sepakat para ulama, zikir yang paling disukai oleh Allah di bulan Ramadan baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Maka Pak ketika dikatakan unzila fil Quran, maka memang Pak Quran harus kita banyak baca di bulan Ramadan. Berlomba-lomba Pak memperbanyak Al-Quran. Bisa khatam sekali, 2 kali, mau 3 kali, bahkan mau 10 kali silakan Pak, sesuai dengan kemampuan sampean masing-masing. Nikmati sampean dengan Al-Quran ini ma'asyarul muslimin. Terakhir, jemaah sekalian, perbanyaklah berdoa di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu ya Muhammad hambaku tentang aku dekat. Memang Allah Pak di bulan Ramadan sangat dekat dengan kita. Katanya Allah turun ke langit dunia ini Pak, dan menawarkan dirinya kepada kita. Apa yang sampean minta Pak akan didengar semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak catat, mulai sekarang Pak, permohonan apa yang akan sampean minta pada Allah. Pengin haji, pengin umroh, pengin pekerjaan lancar, urusan beres, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak semua birrul walidain, minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala Pak. Ini kesempatan bagi kita Ramadan jamaah sekalian. Terakhir, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini Pak sepakat para ulama, Ramadan hari-hari di mana kita harus berakrab-akrab dengan keluarga. Aib besar Pak, Ibu di bulan Ramadan sampean tukaran dengan istri. Musibah besar Pak, saya katakan musibah besar di bulan Ramadan. Hatta sampean sudah berpuasa, hatta sampean juga salat malam tiap malam, baca Quran tiap hari, kemudian pulang ke rumah merengut sama istri juga begitu sama suami. Ada gap yang mengalebar dengan anak-anak kita, tidak hormat sama orang tua, dipertanyakan puasa kita ma'asyarul muslimin. Ayat terakhir dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Seakan-akan Allah mengatakan Pak hati-hati loh ya, Ramadan bukan hanya kuat dengan Allah saja Pak. Hablum minan nas ini harus sampai jaga pula. Istrimu itu adalah pakaian buat kamu, kamu juga pakaian buat mereka. Ini secara umum, secara khusus Pak. Tapi secara umum jaga keutuhan rumah tangga kita. Ini repot Pak. Saya Ramadan tahun lalu ada orang ke rumah di bulan Ramadan minta legitimasi dari saya mau cerai dengan istrinya, tidak masuk akal Pak. Di bulan Ramadan Pak gugat-gugatan di pengadilan ma'asyarul muslimin. Ini muslim cap apa ma'asyarul muslimin? Maka muslim yang baik, mukmin yang baik nyambut Ramadan Pak, tidak ada masalah dengan istri, tidak ada masalah dengan suami. Bahkan kita semakin akrab Pak. Tuh kalau saya bicara masalah ini Pak tentang romantisme rumah tangga Rasulullah di bulan Ramadan, indah sekali Pak. Sampai di akhir-akhir hayatnya Pak. Dalam Nabi suasana beritikaf di masjid, masih belum lupa Pak untuk kemudian menyapa keluarganya ma'asyarul muslimin. Itulah Rasulullah. Nah kalau ini ada semua muslimin,
puasa kita laksanakan dengan benar, salat malamnya tidak pernah absen, Qur'annya dibaca, doanya dilantunkan, dengan keluarga mesra Pak, tambah lagi infak sedekahnya juga jalan, selesai sudah Pak. La'allakum tattaqun itu akan mewarnai kehidupan kita. Sambian keluar dari bulan Ramadan Pak, dikembalikan menjadi manusia baru. Sama persis kata Nabi, bagaikan bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah untuk bisa melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan Allah pertemukan kita semuanya insyaallah dengan malam Lailatul Qadar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna wahdina wa saddid lana bil Qur'an. Allahumma barik lana fi baqi hadhil ayyam min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa nahnu fi sihhatin wa afiyah. وأعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال برحمتك يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا اللهم تقبل منا قيامنا اللهم تقبل منا زكاتنا وإنفاقنا وصدقاتنا اللهم تقبل منا قراءتنا وتدبرنا بالقرآن يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير برحمتك نستغيث اللهم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Selamat berpuasa semuanya jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.